Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Raka menghempaskan tubuhnya ke sofa dengan wajah kusut. Kepalanya berdenyut keras, bukan karena lelah bekerja, tapi karena merasa hidupnya tidak seperti yang diinginkannya. Di ruang tengah rumah sederhana itu, Winda, istrinya, sibuk membereskan meja makan setelah makan malam yang baru saja selesai. "Mas, sudah aku siapkan teh hangat di meja. Mau diminum sekarang?" Suara Winda terdengar lembut. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu menghela napas berat. Sudah lama ia merasa bosan dengan kehidupan rumah tangganya. Setiap hari hanya seperti ini, pulang kerja, makan seadanya, melihat istrinya yang hanya di rumah mengurus anak-anak lalu tidur. Tidak ada hal yang membuatnya merasa bangga. "Mas Raka kenapa? Kelihatan capek banget." Winda mencoba membuka obrolan, tapi Raka tetap diam. Hati Winda sesak, tapi ia tidak ingin bertengkar. Sudah beberapa bulan terakhir, suaminya berubah. Dingin, mudah marah, dan seolah-olah semua yang ada di rumah ini tidak cukup baginya. Dulu Raka adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Winda masih ingat bagaimana pria itu begitu berjuang saat awal mereka menikah. Bagaimana ia bekerja siang malam untuk membangun keluarga kecil mereka. Namun, seiring waktu, semuanya berubah. Raka mulai sering membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang sudah lebih sukses. Melihat mereka punya mobil, rumah mewah, liburan ke luar negeri, dan istri mereka tampil anggun di media sosial. Sementara dirinya masih tinggal di rumah kecil, hanya mengendarai motor tua, dan memiliki istri yang sederhana. "Aku tuh capek, Win. Hidup kita begini-begini saja, nggak ada kemajuan." Akhirnya Raka membuka suara. Winda menghentikan tangannya yang sedang mengelap meja. "Apa maksud Mas?" tanyanya hati-hati. Raka memijat pelipisnya. "Aku lihat teman-temanku, mereka udah punya segalanya. Istri mereka cantik, terawat, bisa diajak kemana-mana. Lah kamu, di rumah aja, nggak pernah dandan, nggak bisa bikin aku bangga kalau kita keluar bareng." Hati Winda seperti disayat mendengar kata-kata itu. Sudah bertahun-tahun ia berusaha menjadi istri yang baik, mengurus rumah, membesarkan anak-anak, memastikan suaminya makan dan istirahat dengan nyaman. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. "Mas Raka," suaranya bergetar. "Aku ini istrimu, ibu dari anak-anak kita. Kalau aku tidak terlihat seperti mereka, itu karena aku sibuk mengurus rumah tangga ini." Raka mendengus. "Alasan, kalau kamu mau, kamu juga bisa seperti mereka. Kamu tuh nggak mau berusaha." Air mata Winda menggenang. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isakan pelan. Sejak malam itu, Raka semakin berubah. Ia lebih sering pulang malam, lebih sering bermain dengan ponselnya daripada berbicara dengan istrinya, dan bahkan mulai sering keluar di akhir pekan tanpa memberitahu kemana. Winda tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu hari, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya hancur. Ponsel Raka tergeletak di meja saat pria itu mandi. Biasanya Raka sangat protektif dengan ponselnya, tapi malam itu ia tampak terlalu lelah hingga lupa membawanya. Dengan tangan gemetar, Winda mengambil ponsel itu dan membuka pesan-pesan di dalamnya. Jantungnya berdegup kencang saat membaca nama seorang wanita yang tidak ia kenal. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku kangen banget." Pesan dari wanita itu masuk beberapa menit yang lalu. Dan yang lebih menyakitkan lagi,
Raka membalasnya dengan emotikon hati dan kata-kata manis yang bahkan sudah lama tidak ia ucapkan kepada istrinya sendiri. Winda menutup mulutnya, menahan isakan. Ia tidak menyangka, pria yang selama ini ia cintai, yang ia perjuangkan, yang ia beri segalanya, ternyata mengkhianatinya. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihat Winda berdiri di depan pintu dengan ponselnya di tangan. "Apa ini, Mas?" Suara Winda lirih, penuh luka. Raka terdiam. Sejenak, wajahnya tampak panik, tapi ia cepat menguasai diri. "Kamu ngapain buka ponselku?" Tanyanya dengan nada tinggi, mencoba mengalihkan kesalahan. "Apa ini?" Suara Winda lebih tegas, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Raka menghela napas kasar. "Ya udah, sekarang kamu udah tahu. Terus, kamu mau apa?" Dunia Winda seakan runtuh. Bukannya meminta maaf atau menyesal, suaminya justru bersikap seolah tidak peduli. "Aku ini istrimu, Mas." "Kenapa kamu lakukan ini?" Raka mengangkat bahu. "Karena aku bosan, Win. Aku bosan sama hidup kita. Aku bosan sama kamu. Aku butuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang menyenangkan buat aku." Hati Winda hancur berkeping-keping. Air matanya jatuh, tapi ia tidak ingin terlihat lemah. "Kalau begitu, kenapa kamu masih di sini?" Tanyanya lirih. Raka terdiam. Ia tidak menyangka istrinya akan bertanya seperti itu. Selama ini, ia menganggap Winda terlalu bergantung padanya. Tidak akan berani mengambil keputusan besar. Tapi Winda sudah lelah. Ia tidak ingin terus berada dalam pernikahan yang hanya membuatnya sakit hati. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi. Ia mengemas barang-barangnya, membawa anak-anak mereka, dan meninggalkan Raka sendirian di rumah itu. Awalnya, Raka merasa lega. Tanpa Winda, ia merasa bebas. Ia bisa menghabiskan waktu dengan wanita lain tanpa merasa bersalah. Tapi kebebasan itu tidak bertahan lama. Tanpa Winda, ia mulai merasakan kesulitan. Tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan setiap pagi. Tidak ada lagi yang menyetrika bajunya. Tidak ada lagi yang mengurus rumahnya. Ia harus melakukan semuanya sendiri, dan itu membuatnya frustrasi. Dan yang lebih buruk, wanita yang selama ini ia kejar-kejar ternyata hanya bermain-main dengannya. Saat ia mulai serius, wanita itu justru pergi, meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Raka mulai menyadari kesalahannya. Tapi saat ia mencoba menghubungi Winda, istrinya sudah tidak mau lagi berbicara dengannya. Hidupnya yang dulu terasa membosankan, kini berubah menjadi penuh penderitaan. Ia kehilangan segalanya, istrinya, anak-anaknya, dan kebahagiaannya. Kini, ia benar-benar sendirian. Raka duduk di sofa yang terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah yang dulu penuh dengan suara anak-anak dan aroma masakan Winda kini terasa seperti tempat asing yang sunyi dan hampa. Piring kotor menumpuk di wastafel, lantai berdebu, dan baju-baju yang belum dicuci berserakan di sudut kamar. Ia merogoh ponselnya, menatap layar yang penuh dengan panggilan tak terjawab, dan pesan-pesan yang tak kunjung dibalas oleh Winda. "Win, aku minta maaf. Aku salah. Tolong jawab pesan aku. Aku kangen anak-anak. Boleh aku bertemu mereka? Win, aku mohon, kita bicara sebentar." Namun, semua pesannya hanya berakhir dengan tanda centang 2 tanpa jawaban. Dulu, ia merasa bosan dengan kehidupannya bersama Winda. Sekarang, ia baru menyadari bahwa Winda adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Semua wanita yang dulu ia pikir lebih menarik nyatanya hanya bermain-main dengannya. Tidak ada satupun yang mau bersamanya saat ia mulai mengalami kesulitan. Pekerjaannya juga mulai terganggu. Karena pikirannya kacau, ia beberapa kali melakukan kesalahan di kantor.
Laporan-laporannya berantakan, ia sering datang terlambat, dan performanya menurun drastis. Atasannya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Hari itu, ia dipanggil ke ruangan manajer. "Raka, akhir-akhir ini kinerja kamu turun drastis. Kamu datang telat, pekerjaanmu tidak beres, dan aku dengar kamu sering keluar saat jam kerja. Ada masalah pribadi?" Raka menelan ludah. Saya hanya sedikit stres, Pak. Saya bisa perbaiki ini. Saya harap begitu. Tapi kalau dalam 1 bulan ke depan tidak ada perubahan, perusahaan harus mengambil tindakan. Ancaman pemecatan itu membuat Raka semakin tertekan. Bagaimana jika ia kehilangan pekerjaannya? Hidupnya akan semakin sulit. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Winda. Ia menghubungi keluarga Winda, tapi mereka menolak memberitahunya. Habis manis, sepah dibuang, ya. Sekarang menyesal, terlambat Raka. Winda sudah cukup menderita karena kamu, kata ibu mertuanya dengan nada tajam. Ia juga mencoba datang ke rumah orang tua Winda, tapi pintu rumah itu tidak pernah terbuka untuknya. Waktu terus berjalan dan hidup Raka semakin berantakan. Ia mulai kehabisan uang karena tidak ada yang mengingatkan dan mengelola keuangannya seperti dulu. Gaji yang seharusnya cukup selalu habis sebelum akhir bulan. Suatu malam, ia duduk di depan rumahnya yang gelap. Lampu listrik sudah diputus karena ia lupa membayar tagihan. Perutnya lapar, tapi tidak ada makanan di rumah. Dulu, saat masih bersama Winda, ia selalu memiliki makanan di meja makan, bahkan di hari-hari tersulit mereka. Sekarang, ia bahkan tidak punya apa-apa selain penyesalan. Hatinya semakin sakit saat ia melihat dari media sosial bahwa Winda sudah mulai menjalani hidupnya sendiri. Ia melihat foto istrinya menghadiri acara keluarga, terlihat lebih segar dan bahagia. Anak-anak mereka juga tampak lebih ceria tanpa dirinya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi apa gunanya? Malam itu, ia sadar betul bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Hari-hari Raka semakin sulit. Uang tabungannya habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tanpa ada Winda yang mengatur keuangan, ia tidak pernah bisa menyisihkan gaji untuk kebutuhan pokok. Kebiasaannya makan di luar, nongkrong dengan teman-temannya, dan membuang uang untuk hal-hal yang tidak perlu membuatnya kini benar-benar terpuruk. Ia mulai menjual barang-barangnya untuk bertahan hidup. Awalnya, ia menjual jam tangan mahal yang dulu ia beli dengan bangga. Lalu, ia menjual helm kesayangannya. Tak lama kemudian, motor yang selama ini menemaninya kemana-mana pun terpaksa dijual untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Namun, meskipun semua itu dilakukan, hidupnya tetap terasa berat. Rumah yang dulu menjadi tempatnya bersantai kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya mengingatkannya pada Winda dan anak-anak. Suatu malam, ia duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Perutnya lapar, tapi tidak ada makanan di dapur. Tidak ada yang menyiapkan teh hangat untuknya. Tidak ada suara anak-anak yang berlarian di dalam rumah. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Dengan harapan yang tinggi, ia buru-buru mengambilnya. Namun, harapannya pupus saat melihat nama yang muncul, Maad Snayer, Pak Heru, atasan kantor. Dengan jantung berdegup kencang, ia menjawab panggilan itu. Raka, saya sudah cukup bersabar. Saya sudah beri kamu waktu untuk memperbaiki kinerja kamu. Tapi kamu tidak menunjukkan perubahan. Dengan berat hati, perusahaan harus memberhentikan kamu mulai akhir bulan ini. Dunia Raka seakan runtuh seketika. Pak, tolong beri saya kesempatan. Lagi, saya janji akan lebih baik. Namun suaranya hanya dijawab dengan helaan napas berat dari seberang telepon. Saya sudah memberi kamu kesempatan, Raka. Tapi kamu menyia-nyiakannya. Maaf, ini keputusan final. Panggilan terputus. Raka menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar.
Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Rumah tangganya hancur, anak-anaknya pergi, dan sekarang pekerjaannya juga hilang. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dulu, ia merasa bahwa Winda dan kehidupannya terlalu membosankan. Ia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuatnya merasa hebat dan dihormati. Tapi sekarang, ia justru kehilangan semua yang paling berharga dalam hidupnya. Ia mencoba menghubungi Winda lagi, berharap kali ini istrinya mau menjawab. "Win, mohon, aku butuh kamu. Aku butuh anak-anak. Aku janji akan berubah. Aku sadar aku salah. Namun, lagi-lagi, pesannya hanya diabaikan." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasa sendirian, tanpa istri, tanpa anak-anak, tanpa pekerjaan, tanpa harapan. Dan di dalam kehampaan itu, ia akhirnya menyadari satu hal. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Raka. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia mulai kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari. Tabungan yang sudah terkuras kini benar-benar habis. Rumah yang dulu terasa nyaman kini terasa seperti neraka. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tapi semua tempat yang ia lamar menolak dengan alasan pengalaman buruk di tempat kerja sebelumnya. Raka mulai menyadari betapa sulitnya mencari pekerjaan di usia yang tidak muda lagi, terutama dengan reputasinya yang sudah rusak. Hutang pun mulai menumpuk. Tagihan listrik, air, dan sewa rumah mulai datang satu persatu. Beberapa teman yang dulu sering bersamanya mulai menjauh. Saat ia masih memiliki uang, mereka ada di sekitarnya. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak lagi membalas pesannya. Pada suatu siang yang terik, Raka mencoba menemui seorang teman lama yang dulu sering ia ajak nongkrong. Namanya Bima, seorang pengusaha yang dulu selalu pamer kekayaan di media sosial. "Bim, gue lagi susah sekarang. Lo bisa bantu gue cari kerja?" Raka bertanya dengan nada penuh harap. Bima menatapnya sebentar, lalu tertawa kecil. "Kerja? Lu serius? Rak? Gua kira lu masih asik main sama cewek-cewek cantik. Dulu lo yang sering ngeledek istri sendiri, sekarang malah begini?" Hati Raka mencelos. Ia tidak menyangka Bima akan mengungkit itu. "Bim, gua butuh bantuan. Tolonglah, apa aja kerjaan yang ada gua mau." Suara Raka terdengar putus asa. Bima menggeleng. "Lo pikir dunia bakal nungguin lo setelah lo ngehancurin hidup lo sendiri?" "Maaf, Rak, tapi gue nggak bisa bantu." Dengan wajah merah karena malu dan marah, Raka meninggalkan tempat itu. Sekarang ia benar-benar mengerti arti sebuah keluarga. Saat masih bersama Winda, hidupnya mungkin terasa sederhana, tapi setidaknya ia memiliki seseorang yang selalu mendukungnya. Malam itu, perutnya sudah 2 hari tidak terisi makanan yang layak. Raka hanya minum air putih untuk menahan lapar. Ia menatap ponselnya, mengingat hari ulang tahun anak sulungnya yang tinggal bersama Winda. Ia ingin sekali menemui mereka, tapi ia tahu Winda tidak akan pernah mengizinkannya. Namun, rasa rindu yang membuncah membuatnya nekat. Tanpa memikirkan apapun, ia pergi ke rumah orang tua Winda. Sesampainya di sana, ia melihat lampu-lampu rumah itu menyala terang. Dari balik pagar, ia bisa melihat Winda bersama anak-anak mereka. Ada tawa bahagia, ada kehangatan yang dulu selalu ia anggap biasa saja, matanya memanas. Anak-anaknya tampak lebih sehat dan bahagia. Winda terlihat lebih cantik dan terawat. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mereka lebih baik tanpanya. Tiba-tiba, Winda keluar ke halaman, dan mata mereka bertemu. Sejenak, waktu terasa berhenti. Raka ingin berbicara, ingin meminta maaf, ingin menangis dan mengakui betapa ia menyesal. Namun,
Sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Winda membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Pintu tertutup. Dan bersamaan dengan itu, harapan terakhirnya juga menghilang. Raka berdiri di sana untuk waktu yang lama, hingga akhirnya ia sadar bahwa tidak ada lagi tempat baginya di dunia Winda dan anak-anaknya. Kini, ia benar-benar harus menerima akibat dari semua kesalahannya. Raka berjalan gontai meninggalkan rumah itu. Langkahnya berat, seolah-olah kakinya tak lagi punya tenaga. Dadanya sesak, matanya panas, tapi tak ada air mata yang keluar. Mungkin karena hatinya sudah terlalu lelah, terlalu hancur. Ia menatap langit malam yang gelap, tanpa bintang, sama seperti hidupnya sekarang. Gelap, kosong, tanpa arah. Tak tahu harus kemana, ia akhirnya kembali ke rumahnya yang berantakan. Ia duduk di lantai ruang tamu yang dingin, menyandarkan kepalanya ke dinding, dan menghela napas panjang. Dulu, rumah ini adalah tempat pulang yang hangat. Ada Winda yang selalu menyambutnya dengan senyum. Ada anak-anak yang berlari menyambutnya saat ia pulang kerja. Sekarang, rumah ini hanyalah bangunan kosong. Perutnya masih lapar, tapi tidak ada makanan. Di dapur, tak ada uang untuk membeli apapun. Ia merogoh sakunya, berharap ada sisa uang receh. Tapi yang ia temukan hanyalah ponselnya yang baterainya hampir habis. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka kontak, mencari nama Winda. Jempolnya melayang di atas. Tombol panggil, ragu-ragu. Tapi akhirnya ia mengumpulkan keberanian dan menekan tombol itu. Nada sambung berbunyi. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat menerima panggilan. Raka memejamkan mata, ditolak. Ia ingin menghubungi lagi, tapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Winda sudah benar-benar menutup pintu untuknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hancur. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Bagi Raka, tagihan terus berdatangan dan ia tak punya uang untuk membayarnya. Listrik di rumah akhirnya diputus. Malam-malamnya kini gelap dan sunyi. Ia mencoba mencari pekerjaan apa saja, bahkan pekerjaan kasar sekalipun. Namun, tanpa pengalaman dan kondisi mental yang sudah terpuruk, tidak ada satupun yang menerimanya. Ia bahkan mencoba menghubungi beberapa teman lamanya lagi. Namun, kebanyakan dari mereka tak mau tahu. Mereka yang dulu sering menikmati waktu bersamanya, kini bahkan tak mau membalas pesannya. Raka akhirnya sampai di titik di mana ia hanya bisa makan dari belas kasihan orang lain. Beberapa kali, ia meminta utang pada warung kecil di dekat rumahnya, tapi lama-lama, pemilik warung itu pun enggan memberinya lagi. Dulu sering traktir cewek-cewek, sekarang beli mie instan aja ngutang. Gumam pemilik warung itu suatu hari. Raka hanya bisa menunduk malu. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Rumah Raka bocor di beberapa sudut, membuatnya semakin sulit tidur. Dingin merasuk hingga ke tulangnya. Tapi tak ada selimut yang bisa menghangatkannya. Dalam kegelapan, pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia selalu menganggap bahwa hidupnya terlalu membosankan bersama Winda. Ia merasa bahwa Winda terlalu cerewet, terlalu banyak menuntut, terlalu mengatur. Padahal, sekarang ia sadar, semua yang dilakukan Winda adalah untuk kebaikannya. Winda tidak cerewet, Winda hanya peduli. Winda tidak banyak menuntut, Winda hanya ingin mereka hidup lebih baik. Winda tidak mengatur, Winda hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan sekarang, saat semuanya sudah terlambat, ia baru benar-benar menyadarinya. Dulu ia merasa bahwa hidupnya terlalu terkekang. Sekarang ia sadar bahwa Winda lah satu-satunya orang yang membuat hidupnya terarah. Tapi kini semuanya sudah hancur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan air matanya mengalir.
Penyesalan itu begitu dalam, begitu menyakitkan, begitu menghancurkan. Dan yang lebih menyakitkan adalah ia harus menanggung semua ini sendirian. Malam itu, Raka benar-benar tidak bisa tidur. Hujan masih turun deras, angin masuk dari jendela yang retak, membuat tubuhnya menggigil. Perutnya masih kosong, dan rasa lelah makin menghantam. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar atau dingin. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang peduli padanya lagi. Pagi harinya, ia terbangun karena suara ketukan di pintu. Dengan mata bengkak dan tubuh lemas, ia bergegas membukanya. Seorang pria berdiri di depan rumahnya, mengenakan kemeja rapi dan membawa beberapa lembar dokumen di tangannya. "Pak Raka?" Pria itu bertanya dengan suara dingin. Raka mengangguk pelan. "Saya dari pihak bank. Kami ingin mengingatkan bahwa rumah ini sudah melewati batas jatuh tempo pembayaran cicilan. Jika dalam 1 minggu ke depan tidak ada pembayaran, maka kami terpaksa melakukan penyitaan." Darah Raka seketika tersedot ke ubun-ubun. Penyitaan berarti ia akan kehilangan rumah ini juga. "Tapi, saya butuh waktu lebih lama." Suara Raka terdengar bergetar. Pria itu hanya menghela napas pelan. "Kami sudah memberi peringatan berkali-kali, Pak Raka. Ini kesempatan terakhir. Jika Anda tidak bisa membayar dalam waktu seminggu, Anda harus angkat kaki dari sini." Raka hanya bisa menatap kosong ketika pria itu pergi, meninggalkannya dalam kehancuran yang semakin dalam. Selama ini, meski hidupnya hancur, setidaknya ia masih memiliki rumah ini sebagai tempat berteduh. Tapi sekarang, sebentar lagi, ia bahkan tak punya tempat tinggal. Selama beberapa hari ke depan, Raka mencoba melakukan apa saja untuk bertahan. Ia menawarkan diri menjadi buruh angkut di pasar, menjadi tukang parkir di pinggir jalan, bahkan pernah berusaha menjadi kuli bangunan. Namun, tubuhnya yang dulu terbiasa hidup nyaman tidak kuat menjalani pekerjaan berat. Setelah beberapa jam bekerja, ia jatuh pingsan karena kelelahan dan kelaparan. Orang-orang hanya menatapnya sekilas sebelum akhirnya mengabaikannya. Tak ada yang peduli. Tak ada yang mau menolong. Hingga akhirnya, ia tak punya pilihan lain. Suatu sore, dengan hati yang berat, ia mendatangi rumah orang tua Winda lagi. Bukan untuk memohon kembali, tapi hanya untuk meminta sedikit bantuan agar ia bisa bertahan hidup. Ketika ia mengetuk pintu, seorang wanita membukakan pintu. Itu adalah Winda. Winda tampak terkejut melihatnya, tapi ekspresinya tetap dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu Raka berbicara lebih dulu. Raka menundukkan kepalanya. "Win, aku nggak punya siapa-siapa lagi." Suaranya hampir berbisik. Winda masih diam, matanya menatapnya tajam. "Aku nggak minta banyak. Aku cuma butuh sedikit bantuan. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku nggak punya pekerjaan. Aku nggak punya apa-apa lagi." Sejenak, Winda terlihat ragu. Ada sedikit keraguan dalam tatapannya, tapi kemudian ekspresi itu menghilang. "Dulu, aku juga nggak punya apa-apa, Raka," katanya. Pelan tapi tegas. "Tapi aku tetap bertahan. Aku tetap berjuang meski sendirian." Raka menahan napas. "Kamu tahu kenapa aku bisa bertahan? Karena aku nggak nyerah. Aku nggak lari dari tanggung jawab. Aku nggak menjadikan kesalahanku sebagai alasan untuk mengemis." Dada Raka terasa semakin sesak. "Kamu laki-laki, Raka. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Aku sudah cukup menderita karena kamu. Aku sudah cukup menangis karena kamu. Sekarang, ini bukan urusan aku lagi." Suara Winda semakin dingin. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Win, tolong." Namun, Winda hanya menggeleng pelan.
Kamu harus menanggung akibat dari perbuatan kamu sendiri, Raka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Winda menutup pintu di hadapannya. Dan saat itu, Raka tahu bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Tak ada lagi harapan. Tak ada lagi kesempatan kedua. Ia sudah kehilangan semuanya, dan sekarang ia harus menerima akibatnya. Raka duduk di depan pintu rumah Winda yang tertutup rapat. Hujan mulai turun lagi, lebih deras dari sebelumnya, seakan langit ikut merasakan kepedihannya. Rasa dingin yang menyelusup ke tubuhnya tidak sebanding dengan rasa kosong di dalam hatinya. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan lagi. Tak ada permohonan yang bisa ia ucapkan lagi. Semua sudah terlambat. Saat ia bangkit dan berjalan menjauh, rasa putus asa semakin menguasai dirinya. Ia tahu tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Semua orang sudah meninggalkannya. Tak ada tempat yang bisa ia tuju. Hidupnya kini hanya selembar kertas lusuh yang robek-robek. Seiring hujan yang semakin lebat, Raka berkelana tanpa arah. Ia berjalan di sepanjang trotoar yang basah, melewati gedung-gedung tinggi yang tampak seperti tembok-tembok asing. Tak ada lagi rumah yang menunggunya, tak ada lagi keluarga yang menanti kepulangannya. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang dulu pernah ia kenal. Ia terus berjalan tanpa tujuan, hanya berharap bisa menemukan sedikit kedamaian. Namun, setiap langkahnya semakin terasa berat. Semua kenangan tentang Winda, tentang anak-anaknya, tentang masa-masa ketika hidup terasa lebih mudah, kini seperti belati yang menusuk hatinya. Di tengah hujan yang semakin deras, ia berhenti di sebuah taman kecil. Bangku taman yang basah menjadi tempat peristirahatannya. Ia duduk di sana, mencoba mencerna semua yang sudah terjadi. Ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Semua kesalahan yang ia buat, semua keputusan buruk yang ia pilih, kini harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Winda benar, ia tak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan keadaan, tetapi pada akhirnya, hanya dirinya sendiri yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan menemukan ponselnya yang sudah hampir habis baterainya. Ada beberapa pesan yang belum dibaca, namun satu pesan yang paling ia harapkan tak kunjung datang. Pesan dari Winda. Ia bahkan tak bisa berharap lebih. Dan saat itu, di tengah hujan yang terus mengguyur, Raka akhirnya merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penyesalan. Ia merasa tak ada lagi harapan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Ia menatap ke langit yang gelap. Hujan semakin deras, dan di saat itu, Raka merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Beberapa hari berlalu, dan Raka menemukan dirinya berada di sudut kota yang jauh dari keramaian. Ia menyewa sebuah kamar kecil di sebuah penginapan murah yang sudah tak terurus. Kamar itu hanya berisi kasur tipis dan meja kecil yang dipenuhi debu. Tapi Raka tidak peduli. Tempat itu menjadi pelarian sementara dari kenyataan yang harus ia hadapi. Ia tidak peduli lagi dengan dunia luar. Ia hanya ingin merasa ada sedikit ketenangan, meskipun hanya sementara. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Ia terbangun hanya untuk mencari makan seadanya dan kembali tidur setelahnya. Setiap kali matanya terbuka, rasa kosong itu kembali mengisi seluruh tubuhnya. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi satu pagi, saat Raka membuka pintu penginapan dan melihat seorang pria berdiri di luar. Raka. Suara itu begitu familiar. Raka menatap pria itu dengan bingung. Siapa kamu? Pria itu tersenyum, samar. Aku Yudi, teman lama kamu. Dulu, kita sering nongkrong bareng di kafe. Yudi? Raka mengingatnya. Itu adalah teman masa lalunya, yang dulu selalu ada saat ia membutuhkan hiburan. Apa kabar? Tanya Yudi, namun suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Kamu kenapa, Rak? Kenapa kamu nggak pernah muncul lagi? Raka hanya bisa tertunduk.
Hidup gue hancur, Yud. Gue nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Yudi duduk di sebelahnya, mencoba memahami. Gue dengar dari beberapa orang, kamu lagi susah banget ya. Gue nggak tahu masalahnya gimana, tapi gue ada di sini. Kalau kamu butuh bantuan, gue bisa bantu. Raka menatapnya, bingung. Bantu? Gue bahkan nggak punya apa-apa lagi. Semua udah gue hancurin. Yudi menepuk bahunya dengan lembut. Kita semua pernah jatuh, Rak. Tapi itu nggak berarti kita nggak bisa bangkit lagi. Gue masih ada buat lo, kalau lo mau. Raka terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Di tengah kejatuhannya, ada satu orang yang masih peduli padanya. Mungkin tak banyak, tapi itu sudah cukup membuat hatinya sedikit lebih ringan. Lo serius? Raka bertanya pelan. Yudi mengangguk. Serius, Rak. Lo masih punya teman, lo masih punya kesempatan. Raka menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu. Mungkin memang masih ada harapan untuknya. Mungkin hidupnya belum sepenuhnya berakhir. Tapi di satu sisi, ia tahu penyesalan itu akan terus ada. Namun, kali ini ada sedikit sinar yang menerangi kegelapan dalam hidupnya. Raka duduk terpaku, masih memikirkan kata-kata Yudi. Ada rasa yang sulit dijelaskan, antara harapan yang baru muncul dan rasa malu yang mendalam. Selama ini, ia sudah terjebak dalam lingkaran penyesalan yang berputar tanpa henti, hingga hampir tidak bisa melihat jalan keluar. Namun, Yudi, teman lama yang dulu jarang ia hubungi, kini menawarkan secercah cahaya di tengah kegelapan yang ia rasakan. Setelah percakapan singkat itu, Raka merasa sedikit lebih ringan. Namun, ia sadar, untuk benar-benar bangkit, ia harus melakukan sesuatu yang besar. Ia tak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam kebodohan masa lalu dan penyesalan yang tidak berujung. Ia harus berubah, bahkan jika itu berarti mengakui kesalahan-kesalahannya. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai mengikuti saran Yudi untuk mencari pekerjaan. Yudi membantunya dengan mencari lowongan di perusahaan tempat ia bekerja, menawarkan kesempatan untuk bekerja sebagai tukang di proyek kecil yang sedang dikerjakan. Raka tidak banyak berharap, namun dia tahu ini adalah kesempatan yang harus ia manfaatkan. Namun, jalan itu pun tidak mudah. Setiap hari, tubuhnya terasa semakin lelah. Pekerjaan fisik yang dulu ia anggap biasa kini begitu menantang, apalagi dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Kesadaran bahwa ia tidak ingin hidup dalam kehancuran selamanya. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya ia bisa mendapatkan sedikit uang dan bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Itu adalah langkah kecil, tapi bagi Raka, itu adalah pencapaian yang besar. Namun, meskipun hidupnya sedikit lebih stabil, hatinya masih terasa kosong. Ia sering teringat pada Winda dan anak-anaknya. Setiap malam, ia memikirkan mereka. Terbayang wajah anak-anaknya yang dulu berlari, menyambutnya pulang, dan senyum Winda yang selalu menenangkan. Dia sadar, hidup tanpa mereka takkan pernah lengkap. Suatu sore, setelah bekerja keras sepanjang hari, Raka kembali ke kamar kecilnya yang kini terasa sedikit lebih nyaman. Ia duduk di tepi ranjang, merenung. Ponselnya bergetar, menandakan pesan masuk. Ia membuka pesan itu, dan ternyata pesan itu dari Winda. Raka, aku tahu ini mungkin terlambat, tapi aku ingin kamu tahu kalau anak-anak baik-baik saja. Mereka tumbuh, sehat dan bahagia. Aku hanya ingin kamu tahu mereka tidak pernah melupakanmu. Rasa hangat menyelimuti dadanya. Setidaknya, Winda tidak sepenuhnya membencinya. Meskipun ia tahu bahwa Winda tidak akan kembali, pesan ini memberinya sedikit kedamaian. Namun, meskipun pesan itu memberinya sedikit kelegaan,
Raka tahu bahwa ia tak bisa mengubah masa lalu. Winda benar-benar sudah melanjutkan hidupnya. Begitu juga anak-anak mereka. Saat itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Rasa penyesalan yang terus ada, tetapi juga ada perasaan menerima kenyataan. Ia tahu ia tidak akan bisa kembali ke masa lalu, tapi setidaknya ia bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Satu hari, ketika sedang makan malam sendirian di penginapan, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, ada panggilan masuk. Ia melihat layar ponselnya, nomor yang muncul adalah nomor lama, nomor yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Itu adalah nomor orang tua Winda. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati ia mengangkat telepon itu. Halo? Suara Raka terdengar gemetar. Raka? Suara di ujung telepon itu terdengar lebih lembut daripada yang ia duga. Itu adalah suara ibu. Winda, iya bu, jawab Raka, dengan nada sedikit ragu. Raka, ini ibu. Maaf jika ini mengganggu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Winda sedang dalam keadaan yang tidak baik. Jantung Raka langsung terasa berat. Apa maksud ibu? Ada keheningan sejenak sebelum ibu Winda melanjutkan. Winda jatuh sakit. Tidak terlalu parah, tapi kami merasa mungkin kamu perlu tahu. Mungkin kamu bisa datang untuk menengoknya. Raka terdiam. Winda. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Dalam hatinya, ada keraguan yang sangat besar, tetapi juga ada dorongan untuk pergi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengucapkan kata-kata yang sudah lama ingin ia ucapkan meskipun semuanya terasa terlambat. Terima kasih, Bu. Aku akan datang. Beberapa hari kemudian, Raka berdiri di depan rumah Winda lagi. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu bagaimana menyikapi pertemuan ini, tetapi yang jelas, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menebus segala kesalahannya. Saat pintu terbuka dan ia melihat Winda terbaring di tempat tidur dengan wajah yang sedikit pucat, rasa sakit dan penyesalan kembali menggelayuti hatinya. Winda menatapnya dengan mata yang sedikit lelah, tetapi ada senyum kecil yang mengembang di wajahnya. Raka, kata Winda pelan. Kamu datang juga. Raka menunduk, merasa tidak layak untuk meminta maaf lagi. Win, aku sangat menyesal. Aku nggak bisa membalikan waktu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan berusaha untuk lebih baik. Aku janji. Winda terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, Raka. Tapi ingat, ini bukan tentang aku atau anak-anak. Ini tentang dirimu sendiri. Kamu harus berubah, bukan untuk kami, tapi untuk dirimu sendiri. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa mulai bangkit dari sini. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa penuh harapan yang baru bagi Raka, meski penuh ketidakpastian. Winda, yang terbaring sakit, tidak bisa terlalu banyak berbicara. Namun senyum kecil yang ia berikan saat Raka datang mengunjunginya seolah menyiratkan sebuah pengampunan. Raka tidak pernah membayangkan bahwa ia akan diberi kesempatan seperti ini. Meskipun sangat terlambat, ia selalu merasa hidupnya sudah selesai, bahwa segala sesuatunya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Tapi Winda, dalam kelemahannya, memberinya sebuah pesan yang sangat penting. Perubahan itu harus datang dari dalam diri sendiri. Ia terus datang ke rumah Winda setiap hari, membawakan makanan, membersihkan rumah, dan berusaha membuatnya merasa nyaman. Meski Winda tidak banyak berbicara, Raka tahu bahwa ia mulai merasa diterima kembali, meski tidak sepenuhnya. Tetapi, bagi Raka, itu sudah cukup. Setiap kali ia melihat Winda, perasaan penyesalan dan rasa bersalah itu kembali muncul, tetapi kali
ini, ada juga perasaan yang lebih kuat. Keinginan untuk memperbaiki segalanya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Satu malam, setelah hampir 2 minggu, Raka datang ke rumah Winda. Ia kembali ke kamarnya, yang kecil dan sepi, menatap langit malam yang gelap. Rasa kesepian itu kembali datang, dan meskipun ia sudah melakukan perbaikan kecil dalam hidupnya, ada hal-hal yang tak bisa ia ubah. Ia tahu bahwa Winda tidak akan kembali bersamanya, dan itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Namun, setiap kali ia menatap anak-anaknya yang tumbuh tanpa dirinya, hatinya terasa hancur. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di proyek, Yudi mendekatinya dengan ekspresi serius. "Ra, kamu harus benar-benar mengubah hidupmu. Bukan cuma dengan datang ke rumah Winda tiap hari," kata Yudi, mengingatkan dengan nada yang penuh perhatian. "Aku tahu kamu merasa seperti sedang menebus dosa. Tapi kamu harus tahu, ini bukan cuman soal Winda. Kamu harus mulai merawat dirimu sendiri juga." Raka terdiam. Ia tahu kata-kata Yudi benar, tetapi kadang-kadang rasa bersalah itu begitu besar, sehingga ia merasa tidak pantas untuk melakukan hal-hal baik untuk dirinya sendiri. "Lo harus mulai fokus sama diri lo, Rak. Lo nggak bisa cuman hidup dalam bayang-bayang masa lalu," lanjut Yudi. "Gua tahu lo bisa jadi lebih baik, tapi itu harus dimulai dari sekarang." Raka mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Pulang ke rumah setelah bekerja, ia merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk mulai mencari tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri. Mungkin selama ini, ia terlalu fokus pada kesalahan dan kegagalan yang telah ia buat. Mungkin inilah waktunya untuk belajar mengampuni dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai lebih sering pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga, mencoba berfokus pada kesehatan fisiknya yang sudah lama diabaikan. Ia juga mulai membaca buku tentang pengembangan diri, mencoba belajar tentang cara menjadi versi terbaik dari dirinya. Meski perjalanan ini masih panjang, Raka mulai merasa sedikit lebih baik. Ia tahu ia tak bisa merubah masa lalunya, tetapi ia bisa merubah masa depannya. Ia bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik, yang tidak hanya menyesali kesalahannya, tetapi juga berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa bulan setelahnya, Winda semakin membaik, meskipun kondisinya masih memerlukan perawatan yang intensif. Pada suatu pagi, Raka datang ke rumah Winda dengan segelas jus jeruk yang baru saja ia buat. Winda duduk di kursi dekat jendela, memandangi pemandangan di luar rumah. "Raka, kamu terlihat berbeda," kata Winda, tanpa menoleh. Raka terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum pelan. "Aku berusaha untuk berubah, Win." Winda menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada senyum yang hangat di wajahnya. "Aku tahu kamu bisa, Raka. Aku percaya itu." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku masih menyesal, Win. Aku tahu aku nggak bisa membalikkan semuanya, tapi aku janji akan berusaha lebih baik. Aku ingin jadi lebih baik, untuk diriku, untuk anak-anak, dan untuk kamu." Winda mengangguk pelan, dan meskipun ia tidak mengucapkan lebih banyak kata-kata, Raka bisa merasakan bahwa ada pemahaman di antara mereka. Mungkin ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih baik, meskipun ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang penuh penyesalan, Raka akhirnya bisa belajar untuk menerima kenyataan dan bergerak maju. Ia masih punya banyak perjuangan yang harus dihadapi, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi melupakan pelajaran yang didapat dari kehilangan, dari kesalahan, dan dari harapan yang datang meskipun terlambat. Dan mungkin, suatu hari nanti,
ia akan menemukan jalan kembali untuk membangun hidupnya. Tapi untuk saat ini, ia tahu bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah merawat dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia lupakan. Mungkin hidupnya memang sudah rusak, tapi seperti halnya bangunan yang runtuh, kadang-kadang ada kesempatan untuk membangunnya kembali. Mungkin tidak akan pernah sama, tetapi itu tidak mengurangi nilai dan maknanya.